Pemirsa, sebanyak 572 anak di Indramayu, Jawa Barat mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama. Angka kasus pernikahan anak masih tinggi. Ini Usia dini meningkat. Ratusan anak di tertinggi kedua di Indonesia. Pernikahan anak usia dini di Halo teman-teman remaja. Tentunya sebagai seorang remaja kita harus mempunyai wawasan dan pengetahuan lebih nih teman-teman. Karena kita sebagai seorang remaja tidak boleh nih mele-mele dan mager-mageran nih. Jadi sebagai seorang remaja kita harus ketahui yang namanya pernikahan dini. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aryo Deka Pranata. Alhamdulillah sekali saya sekarang diamanahkan menjadi Duta Genre Harapan 1 Putra Kota Bengkulu tahun 2024. Dan saya, Kenita Kinara, yang alhamdulillah diamanahkan menjadi Duta Genre Harapan 1 Putri Genre Kota Bengkulu tahun 2024. Teman-teman semuanya, sebagai remaja memiliki wawasan yang luas itu bagus. Tetapi, jika kita tidak menggunakan wawasan itu dengan baik, maka akan terjadi dampak negatif untuk jangka panjang. Perlu diketahui, pernikahan usia dini itu perlu untuk kita ketahui karena untuk mencegah pernikahan usia dini pada remaja ataupun menyebabkan perihal-perihal yang dampaknya akan sangat mengganggu kita nantinya. Lalu, apa sih itu pernikahan dini? Oke teman-teman, kita kenali dengan pernikahan dini. Pernikahan dini atau usia anak adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia idealnya untuk menikah. Biasanya di remaja ini rentan sekali nggak sih terjadi yang namanya pernikahan dini? Pernikahan dini ini biasanya dilakukan pada umur di bawah 19 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan ataupun perkawinan, bahwa pernikahan seharusnya dilakukan ketika laki-laki maupun perempuan berumur 19 tahun. Nah teman-teman, selain itu apa aja sih dampak-dampak remaja yang melakukan pernikahan dini? Ada banyak sekali teman-teman. Seperti yang pertama adalah dampak dari kesehatan remaja tersebut. Dampak kesehatannya adalah biasanya teman-teman remaja yang melakukan pernikahan dini itu seringkali terjadi dalam proses kehamilannya itu belum siap dalam proses untuk anak dan juga punya teman-teman. Dan yang kedua adalah biasanya dalam kesehatannya anak remaja yang melakukan pernikahan dini itu biasanya terjadi anaknya itu bayinya prematur nih teman-teman, tidak bisa menikah. Yang kedua adalah dampak psikologisnya teman-teman. Biasanya teman-teman remaja yang pernikahan dini itu biasanya sering sekali tidak siap mental maupun emosionalnya teman-teman, belum bisa mengontrol emosi, psikologisnya seperti itu. Yang ketiga adalah pendidikan dan karirnya. Teman-teman remaja melakukan pernikahan dini itu harus putus sekolah nih teman-teman, dikarenakan mereka sudah melakukan pernikahan yang tidak seharusnya mereka lakukan. Yang keempat adalah berkeluarga dan sosial. Biasanya teman-teman remaja di sini yang melakukan pernikahan dini itu tidak bisa melakukan kontrol emosinya dalam berkeluarga nih teman-teman, dikarenakan rentan sekali terjadi dalam berkeluarga itu mereka melakukan perceraian karena belum bisa mengontrol emosi, yang baik yang mana, yang benar yang mana, seperti itu dampak-dampak pernikahan dini atau usia anak. Lalu, apa faktor penyebab pernikahan usia anak ataupun pernikahan usia dini ini? Teman-teman perlu diketahui bahwa faktor ekonomi mempengaruhi pernikahan usia dini ini. Sulitnya mendapat pekerjaan mendorong mereka untuk memiliki keluarga agar dapat mapan satu sama lain. Padahal itu hanya dianggap mapan, belum tentu mapan secara seluruhnya. Yang kedua yaitu faktor pendidikan. Pendidikan yang rendah ataupun kurangnya edukasi terhadap teman-teman remaja kita mempengaruhi pola pikir mereka menjadi negatif ataupun terpengaruh oleh orang-orang yang negatif. Yang ketiga yaitu faktor keluarga, di mana keluarga harusnya memberikan edukasi yang lebih, memberikan perhatian, bahkan juga memberikan kasih sayang yang lebih agar mereka merasakan ataupun mencukupi rasa sayang dari keluarga tersebut. Dan teman-teman, mengapa sih pernikahan dini atau pernikahan usia anak ini rentan sekali terjadi pada remaja? Itu biasanya teman-teman ada beberapa dampak. Seperti yang pertama adalah dari pendidikan dari si keluarga tersebut terhadap anaknya, si orang tua tersebut terhadap anaknya yang kurangnya pendidikan. Lalu bagaimana sih cara kita mengatasi atau mengurangi yang namanya pernikahan dini, pernikahan remaja? Tentunya sebagai seorang remaja kita punya banyak organisasi teman-teman. Kita bisa mengikuti organisasi di sekolah, kita bisa mengikuti organisasi di luar, dan sebagai seorang remaja tentunya kita harus bisa mengontrol dan mengatur apa aja nih yang bisa kita ikuti, hal yang baik seperti itu.
melalui beberapa riset perlu diketahui. Kenapa kita sangat perlu tahu tentang pernikahan dini ini? Melalui beberapa riset teman-teman, pada tahun 2021 angka perkawinan turun pada persenan 10,35% turun menjadi 9,23%. Lalu pada tahun 2022 turun menjadi 8,6%. Dan seterusnya pada tahun 2023 turun menjadi 6,92%. Perlu kita ketahui juga bahwa Indonesia menempati peringkat keempat angka perkawinan usia anak. Oke teman-teman, jadi itu mungkin adalah sedikit penjelasan dari kami. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Mungkin itu saja sedikit penjelasan kami mengenai pernikahan usia dini atau pernikahan usia anak. Hindari pernikahan dini, menjadi remaja yang sehat, cerdas, ceria. Anakmu butuh ibu, bukan anak-anak.